Okay, please welcome to first season of Smart Die Bray. Siarkan langsung dari Studio 1 SPO Sutami Samarinda. Mempersembahkan Welcome back teman-teman. Ini pertama kali kita podcast ya. Temanya Smart Die Bray. Smart Die Bray kepanjangan dari Samarinda Kaltara Digging Your Brain. Ya, ini judul podcast yang dalam banget. Ini inisiasi dari GM baru kita, Mr. Abu. Dan hari ini kita sebelum masuk ke video-video yang lebih mendetail terkait materi-materi yang akan kita sampaikan sesuai temanya kita tadi itu Digging Your Brain, kita pengen kenalan dulu siapa sih Mr. Abu ini ya. Mungkin teman-teman di TA Samarinda maupun Tarakan penasaran nih dan punya banyak pertanyaan tentang siapa sih orang ini. Oke, langsung aja, please welcome Mr. Abu. Halo. Halo, mari sehat. Alhamdulillah. Yes, oke. Apa kabarnya nih Mas Abu? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Senang banget nih sore ini bisa ketemu dan ngobrol langsung sama Mas Abu yang notabene adalah GM TA Samarinda ya, yang baru aja dilantik per periode Maret ya. 1 Mei. Oh, 1 Mei ya, sorry. April ya? Sorry April. 1 April 2022 dan kurang lebih udah 3 bulan ya di Samarinda. Nah, Mas Abu, ya mungkin kalau boleh lebih santai nggak nih aku ngobrolnya ya? Iya, santai aja. Santai aja ya. Karena yang aku tahu kalau nggak salah Mas Abu nih tinggal di Jakarta ya. Iya. Orang Jakarta ya. Ya pasti udah familiar dengan lo gue dan panggilan abang ya. Iya. Oke, boleh saya panggil abang ya, Abang Boleh, Abu boleh. biar lebih santai. Oke. Lanjutannya, Bang Abu, gini nih, Mas Abu, Samarinda gimana sih kalau menurut Mas Abu sendiri? Kondisi teman-teman TA yang Samarinda lah ya, karena pertama kali datang Samarinda dulu, saya tanya, pengen tahu. Orang TA-nya? Ya. Orang TA-nya ketika gue datang pertama kali itu kayak ayam kedinginan di pojok gitu loh. Kayak nggak punya harga diri gitu ya. Ya. Honestly gitu ya, ketika setahun yang lalu mungkin gitu ya. Jadi si job pertama gue itu malah justru dikasih tahu untuk Samarinda. Oke. Ya, dengar Samarinda kan kita udah horor aja kan. Wah, ada kasus yang dulu-dulu itu ya. Oke. Tapi somehow gitu ya, ketika mau dikeluarkan SK, CEO waktu itu Pak Semli nelpon, Mas Abu siap ya kamu di Pontianak. Wah, denger itu gue syukur itu nggak jadi Samarinda. Nggak jadi Samarinda gitu. Karena memang dengarnya udah horor dulu kan, bahwa oh itu orang-orangnya begini ribut terus segala macam bla bla bla. Ya terus ketika akhirnya kesampaian juga ke sini, memang karena takdirnya udah di sini kayaknya, walaupun dijeda dulu ke Pontianak gitu ya. Ya memang tadi seperti itu, gue lihat teman-teman ini gitu ya, seperti ya gue bilang merasa rendah diri gitu ya, dalam tanda petik gitu ya, dan itu gue melihat mereka begitu karena sudah terlalu lama alami masalah kayak gitu, dan menurut gue nggak ada, seperti mereka tuh hopeless gitu, nggak ada ujungnya nih masalah ini mau kemana sih gitu. Betul. Ya bener ya. Muter ya. Muter aja gitu ya. Masalah tuh blunder kembali lagi dan karena menurut gue dulu gitu ya, dulu itu pendahulu gue itu seperti membiarkan masalah itu tanpa ada keinginan untuk mencari solusinya seperti apa, atau nggak pengen selesai nih gitu ya. Jadi gue pernah ngomong dulu ke beberapa teman gitu ya, satu orang itu ketika kita berantem sama orang tua gitu ya, itu kayak orang tua berantem sama anak nih. Ada satu orang berantem kencang-kencangan gitu ya, keluar rumah jebret, pergi kamu dari rumah, nggak dianggap anak lagi gitu kan ya. Betul. Saking marahnya orang tua gitu kan ya. Ya udah pergi anak itu gitu kan. Terus anak kedua berantemnya udah levelnya udah tingkat SMA nih. Kalau tadi kan SMP berantem kencang-kencangan kabur gitu ya. Di tingkat SMA berantem dimarahin orang tua, ngunci kamar, dah diem aja di kamar. Nah, itu yang gue lihat seperti itu kayak gitu kan. Dan
ya nggak kelar-kelar masalahnya, nggak kelar-kelar masalahnya. Sementara kita hidup dengan orang tua tadi gitu ya, atau dengan yang bang bermasalah tadi di sebelahnya, bahkan kita numpang di rumahnya gitu ya. Ya kok kayaknya nggak enak gitu, kita keluar rumah gitu ya, mau datang ke kantor tuh kan ada yang ganjel nih. Benar Ya kita ngadepin hari itu kan nggak semangat jadinya bro kalau kita ada masalah gitu ya. banget. Ya, ya istilahnya kita kayak mau datang ke sarang musuh dalam tanda petik itu kan, gimana gitu ya. Nah, mau sampai kapan kayak gitu gitu? Mau sampai kapan? Sampai kan, ya harus diakhiri kan. Kita kan yang namanya perputaran siang malam itu kan ada subuhnya, fajarnya gitu. Apa kita mau muter-muter di dini hari terus enggak? Jadi kita harus hidupin gitu ya. Harus dihadapin masalah itu. Kan kalau kita ngadepin kan dua kan. Opsinya, pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Gitu. Iya. Tambah rame berantemnya gitu ya. Atau selesai. Nah. Ya. Tambah rame ya gue alhamdulillah nanti pasang spanduk lagi Abu keluar lah, pulang ke Jakarta. Alhamdulillah kan. Gitu. Ya kan? Kan pilihannya sama-sama enak, gitu kan ya. Kalau nggak kelar tambah rame, gue juga senang kan bisa dibalikin Jakarta. Oke. Ya kan? Kembali ke rumah ya gitu ya. Kembali ke rumah. Karena ada beberapa kejadian kayak gitu juga di satu area di daerah timur begitu, ketika ditolak di satu teman-teman di situ itu dia malah nggak jadi dapat SK di situ, malah tetap di Jawa gitu kan ya. Jadi gue pikir seperti itu. Jadi ketika gue ngadepin teman-teman retail dalam tanda petik gitu ya gue berpikirnya kayak gitu. Ya opsinya dua dan dua-duanya sama enak gitu ya, sama-sama enak. Sama kayak kita dalam Islam berjihad gitu ya, kan opsinya sama-sama enak gitu sebenarnya. Satu menang, atau kalau meninggal masuk surga kan? Masuk surga. Kan sebenarnya hal kayak gitu kan? Betul. Mirip aja kayak gitu kan? Jadi gue ketemu sama teman-teman retail, ya menang arti masalah selesai gitu ya, bukan menang dalam menang-menang kayak gitu ya, enggak ya. Menang berarti masalah selesai, atau tadi gagal gitu ya, tapi masuk surga, artinya gue kembali ke Jakarta gitu kan. Konsekuensi yang kalah pun masih surga, lebih enak ya kan? gitu, lebih masih enak. surga. Ya, jadi ya gue depin gitu kan ya, gue depin. Dan banyak teman-teman lupa bahwa gue itu backgroundnya lama di marketing. Oke. Artinya hal yang seperti itu bukan hal yang baru buat gue ya. Ketika ngadepin masalah seperti itu gitu ya, bukan hal yang baru. Artinya ya gue hadepin dengan pola-pola marketing dalam tanda petik sebenarnya gitu ya. Bagaimana kita menghadapi customer yang kecewa gitu ya, customer kecewa, dan sebenarnya gitu ya, customer yang kecewa ini istimewa buat kita, buat TA ya, karena itu adalah orang tua ya kan ada istilah pepatah, kasih orang tua sepanjang masa kan. Betul. Kasih anak sepanjang galah gitu ya. Jadi semarah-marahnya orang tua, saya yakin dalam hatinya itu masih mau nerima anaknya. Jadi anaknya yang tadi keluar rumah tadi gitu ya, ketika dia balik pulang harusnya minta maaf, akan dengan disambut dengan peluk tangis. Nah itu yang gue pikirin. Jadi Bismillah ya, kita niatkan ikhlas ya, kita ketemu bersama tadi gue udah datang gitu ya, teman-teman TA seperti tadi gue bilang, ayam kedinginan di pojok gitu ya, nggak ada induknya gitu ya, anak ayam induknya kayak hopeless gitu ya, kayak nggak ada ujungnya nih gitu kan ya. Dan itu benar-benar direpresentasikan dengan kantor TA itu gelap gitu. Yang gelap, yang banyak sekat-sekatnya gitu ya. Ruang kerjanya gitu. Ruang kerjanya gitu ya, sekat-sekatnya berkas numpuk di mana-mana, sehingga teman-teman itu kayak suram gitu menurut saya. Ketika masuk, ibarat bawa sesuatu yang baru mungkin gitu ya. Ya alhamdulillah everything makin membaik gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah normal lagi kan. Jadi prinsipnya kita niatkan ikhlas dulu, bismillah, bahwa kita segala sesuatu akan lebih baik gitu ya. Terus yang kedua ya semangat kita tentang memperbaiki gitu loh, bukan untuk cari masalah. Dan ketika kita membersihkannya seperti itu akan kelihatan kok auranya, gitu ya. Dan teman-teman dan orang yang akan dihadapi kita juga akan melihat, oh ini memang niatnya memang untuk ke arah yang lebih baik gitu. Mantap sih, Mas Abu datang dengan segala macam kondisi kacaunya Samarinda maupun Tarakan ya. Yang Mas Abu datang dengan gebrakannya, disruptifnya yang dilakukan di Samarinda. Sejauh ini menurut Mas Abu sendiri, seberapa suksesnya sudah yang Mas lakukan di Samarinda untuk mengurai tadi benang kusut masalah yang sudah berlalu dan membundar ini?
Udah sampai mana nih kalau menurut Mas Abu pribadi? Apakah udah selesai atau memang ini masih ada upaya lebih lanjutan lagi yang harusnya sih ditanamkan ke seluruh karyawan ya untuk bisa Iya betul. menyelesaikan Jadi masalah. sebenarnya fungsi leader itu kan sebenarnya adalah yang semua di sini, karena yang bakal lama itu kan orang-orang sini gini. Iya, benar, Orang-orang iya. sini. Kalau yang namanya GM atau manajer, apalagi yang bukan dari orang lokal sini, itu kan ya tadi berbatas waktu gitu ya. berputar circle jadi Putar. memang Tapi yang lebih lama kan teman-teman. Artinya saya udah buka jalan nih, saya udah buka jalan, ya udah mulai membaik kondisinya gitu ya. Nah, ya selanjutnya menjaga trust itu sebenarnya yang sebenarnya lebih susah. Menjaga trust itu lebih susah karena nanti akan panjang siklusnya. Oke. Tuh. Nah, mungkin itu ya catatan dari Mas Abu, sorry Bang Abu ya masih menjaga kaku nih. Santai aja Yang itu. trustnya itu ya Mas ya, yang harus kita jaga karena udah dibukain nama Mas Abu untuk kita masuk lagi ke rumahnya orang tua kita Iya. ini, itu harus dijaga. Ya mungkin ini pesan nggak cuma untuk senior leader yang ada di Samarinda maupun Tarakan, tapi khususnya seluruh keluarga besar Telkom Akses yang ada di Samarinda. Ya, catat teman-teman, kita lakuin, yuk kita buat perbaikan yang lebih baik lagi di Samarinda. Nah, tadi Mas Abu, aku dengar sedikit Mas Abu nge-mention bahwa ruang kerjanya suram, ya, ruang kerjanya suram. Aku pribadi di Samarinda udah 7 tahun ya, 7 tahun, dan wow, ini satu kegiatan yang aku harapin banget karena memang yang selama ini tuh kita kerja dengan kondisi yang sudah bermasalah, kemudian ruang kerja yang tidak nyaman dan mungkin lingkungan yang cukup toksik juga gitu kan ya, mungkin karena tidak cocok, terlalu banyak orang mengumpul dalam satu tempat gitu kan, kemudian juga ruangannya sekat-sekat, sempit-sempit gitu ya Mas ya. Itu aku ngerasain banget dan syukur banget kita juga ngejalanin program yang saat ini kita sedang renovasi besar-besaran juga ya, hampir di setiap ruang kerja yang ada kita upayakan untuk lebih nyaman gitu ya. Emang kenapa sih Mas kalau teman-teman harus dibikin nyaman gitu, itu bakal ngasilin apa sebenarnya selain ngeluarin biaya yang cukup banyak nih gitu Oke, jadi fungsi leader itu kan banyak ya, ada directing, ada coaching, ada mentoring segala macam. Jadi dalam hal ini sebenarnya gue melihat sebenarnya Samarinda gitu ya, dan Tarakan tentunya itu punya potensi besar teman-temannya. Tapi tadi ketika gue datang itu kayak semacam tadi karena tertekan tadi gitu ya, tertekan ya tinggal dibangkitkan aja kan bahwa semangatnya lagi untuk dia bisa bangkit lagi. Artinya gue harus melakukan perubahan. Ya, perubahan untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya teman-teman nih. Jadi as a leader gitu ya, gue punya prinsip bahwa kita harus percaya, kita trust ke teman-teman ya, ke membernya gitu ya, bahwa mereka punya potensi yang baik, potensi yang baik dan potensi yang terbaik yang bisa kita keluarkan gitu ya, semaksimal mungkin gitu ya. Kita harus percaya itu. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan gitu ya parameter-parameter atau kondisi-kondisi yang dia bisa mengeluarkan posisi terbaiknya. Salah satunya adalah bahwa tadi kita udah buka kunci ke rendah dirian tadi dibuka, mindsetnya udah kita keluarkan. Kamu udah nggak, kamu harus bangkit nih. Jangan dipojokkan terus gitu kan ya. Kita tarik ke depan nih, dia maju nih. Berarti kita buka mindsetnya. Ya harus pede kan. Yang kedua adalah penampilan, ya penampilan. Baju itu juga perlu teman-teman ya. Ya, kamu datang ke mall gitu ya, pakai baju Giardino sama Lacoste beda gitu ya. Beda. Itu juga perlu teman-teman. Ya, moment of the truth-nya juga beda. Apalagi kalau kamu misalkan ketemu lagi cari gebetan ya, ketemu calon mertua gitu ya, itu kan pasti cari baju yang terbaik. Penampilan beda. Terus yang ketiga adalah kita bicara tadi mindset, kita bicara juga perubahan fisik sebenarnya yang tadi saya bilang. Perubahan fisik itu termasuk penampilan. Terus yang kedua adalah ruangan. Jadi kalau kita bicara perubahan itu ada dua hal sebenarnya yang paling mendasar. Jadi ada perubahan mindset, ada perubahan fisik sebenarnya. Fisik seringkali diperlukan juga untuk pertama sebagai kayak semacam gong lah. Oke, kita berubah loh. Apa sih ciri berubahnya? Ya,
Bahkan untuk skala corporate pun gitu ya, perubahan fisik perlu dilakukan. Masih ingat warna basicnya Telkom dulu apa? Biru, Biru. Sekarang apa? merah. Merah putih. Merah putih. Itu kan bagian dari perubahan. Masih ingat dulu logonya Telkom itu kan bulat biru gitu ya? Bulat, bola Iya, dunia terus- ya. Ya, bola dunia terus diganti yang gini with what in the hand. Itu adalah bagian dari perubahan juga, bagian bagaimana Telkom men-challenge perubahan di lingkungannya. Kemudian teman-teman mungkin bisa lihat ada di Telkom Pusat itu kan dibangun TLT yang modern smart building itu ya. Yes. Nah, itu juga sama. Artinya kita juga harus melakukan perubahan secara fisik juga supaya teman-teman juga tadi pede. Artinya gitu loh, teman-teman kayak gini lah. Tadi yang saya bilang seperti anak ayam yang di pojokan dia. Oke, kan itu kan nggak cukup dengan kata-kata. Kamu bangkit dong, bla bla bla, enggak. Tapi oke, sini kamu mandiin, kita mandiin gitu kan. Kita kasih baju yang baru, seger lagi ya. Segerin lagi gitu Yes, ya. itu maksudnya dalam konteks penyegaran tadi kita perlakukan itu. Nah, sehingga dibuatlah kondisi ruangan kerja yang nyaman gitu ya, dan teman-teman enjoy di situnya. Artinya saya pengen menciptakan atmosfer kerja gitu ya, suasana kerja yang ya should be fun gitu kerja di TA. Betul. Ya, karena tadi menurut saya ketika kita bicara kendala-kendala pekerjaan, gitu, hambatan kerja dan segala macam masalah kerja itu semua sama aja di mana aja. Ya, semua di mana aja sama kan? Ya, masalah jarak di Kalbar juga ada gitu ya. Betul. Di KTI lebih gitu ya. Masalah counterpart kita, tandem kita, sparring kita di depan itu galak atau apa, sama di tempat lain juga ada sama galak gitu ya. Sama, tapi bagaimana kita menyikapi itu. Tapi itu kan faktor-faktor eksternal ya. Faktor-faktor eksternal. Nah, teman-teman akan lebih fresh dalam tanda petik, lebih semangat ketika sekelilingnya itu juga fresh. Ya, sekelilingnya fresh. Jadi bayangkan ketika teman-teman datang ke kantor, masuk ke ruangan gelap gitu ya, nggak ada jendela, ya berantakan, kotor gitu ya. Itu udah down loh bro. Suasananya juga udah menyeramkan ya, kayak di Ya, film horor itu. ya down aja gitu, nggak semangat. Oh. Ya dia udah semangat nih, oke saya mau perubahan gitu ya, berangkat dari rumah, Bismillah, terus begitu pintu ruangan dibuka, gelap segala macam, berantakan. Itu beda loh, ngaruh ya. Terus tapi kalau kita rubah, cerah segala macam gitu ya, terus ruangan juga bersih, indah, dia juga akan ada sesuatu yang baru nih. Memulai harinya lebih Yes. semangat. Itu juga sebagai penanda bahwa you harus berubah dong ke sesuatu yang baru tadi. Dan ini tempat yang nyaman, ya berarti ketika tempatnya sudah nyaman, lu keluarin dong potensi terbaik gitu. Nah, itu ya. Dan kalau kita bicara penataan ruangan juga teman-teman jangan sekedar renovasi segala macam. Itu juga teman-teman ada ilmunya loh ya, kita bicara desain interior, bicara arsitektur, ada ilmunya. Bagaimana kita membangkitkan energi positif dalam tanda petik. Betul. Gitu ya. Kalau di etnis Tionghoa itu kan ada istilah Feng Shui. Feng Shui. Nah, Feng Shui. Jadi Feng Shui itu kalau menurut gue itu ilmu, bukan ramalan-ramalan Iya, gitu bukan mistisnya ya. Bukan, ini itu dia. ilmu. Karena kita bicara pencahayaan, kita bicara angle, kita bicara aliran udara. Itu ilmu. Bahkan teman-teman kalau tahu saya lupa di mana ya, di Cina atau di mana itu ada kuliahnya jurusan Feng Shui, teman-teman. Ada. Jadi itu ngaruh. Kalau saya lebih melihatnya ke psikologi tadi, psikologi kerja, karena saya dulu belajar psikologi industri juga gitu ya. Jadi ya tadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana gitu ya. Tidak hanya ruangan ya, Bro ya. Tidak hanya ruangan. Ruangan adalah salah satu faktor. Suasana itu bisa berupa fisik ruangan tadi, dan juga bisa berhubungan personal, intrapersonal. Ya, antar teman, atasan, bawahan. Itu juga kita harus bangun suasana yang kondusif di situ. Ya, saya mulai perbincangannya dengan kondisi yang cukup berat ya, pertanyaan-pertanyaan yang berat. Sambil kita cairin lagi ya suasananya, Mas Abu. Mas Abu kan kalau saya pribadi ya, buat saya pribadi, sebelum Mas Abu datang dan kita sempat dapat info waktu itu beberapa minggu sebelum Mas Abu datang ke Samarinda gitu ya, kayak suasana tuh seperti sedikit mencekam gitu ya. Wah, Pak Abu nih datang ke Samarinda jadi GM. Emang kenapa sih gitu? Penasaran nih gitu ya. Penasaran, tanya sama teman-teman construction lah, ngobrol, terus juga teman-teman inventory ya yang benar-benar pernah langsung di direct sama Mas Abu ya waktu Mas Abu di HO. Kenapa sih Mas Abu tuh suka marah-marah, mindahin orang, terus juga
pernah ada yang dipidanain ya gitu kan. Ya aku juga pernah dengar ya, ceritanya yang terkait fraud dengan NTE itu sudah sampai meja hijau ya, bahkan dan Nggak, sudah nggak sampai. nggak sampai. Nggak. Oke, alhamdulillah sih kayaknya. Ternyata salah ya, selama ini yang diramaikan orang-orang ataupun yang dicerita-ceritakan itu kayaknya nggak sesuai dengan yang aku temuin saat ini gitu ya. Mas Abu yang aku temuin di sini tuh kayak orang yang humble, terus kita lebih bisa ekspres Ekspresikan diri, ya. ekspresikan diri karena nggak takut dan nggak ada batasan ya, seperti seorang pimpinan ya, gua harus hormat dan tunduk ke bawah gitu kan. Iya. Ternyata nggak sama sekali suasananya seperti itu yang gua alami. Iya, iya. Jadi gini lah, yang namanya obat itu pahit. Orang tuh nggak suka obat. Benar ya. Ya, Oke. ya analogikan aja seperti itu. Oke, analogi. Artinya ketika kita mau menyembuhkan seseorang dalam tanda petik, ya kita kasih obat ya pahit emang orang nggak suka kan? Yes, Benar, betul. betul bang. Atau kita mau gembleng seseorang nih untuk menjadi lebih kuat lagi gitu ya. Ya gemblengan itu juga harus tes gitu ya dalam tanda petik gitu kan ya. Ya. Orang kalau lihat dari luar gitu ya, oh kok dia gembleng muridnya keras banget nih katanya. Kalau kita lihat film-film bela diri atau kungfu itu kan, gemblengannya kan lumayan tuh. Iya, Harus kenceng gitu, segala macam gitu ya. Latihannya nyiksa. Latihannya nyiksa gitu ya dalam tanda petik gitu ya. Nah kalau orang nggak tahu itu kan lihat, wah gila keras banget nih gitu kan ya. Lalu dikasih obatnya macam-macam gitu kan, Betul. pahit segala macam. Pahit segala macam. Ya analogi kayak gitulah. Oke. Ya, tapi gitu ya. Buat teman-teman yang coaching langsung gitu ya. Sampai sekarang gue masih di Japri tuh sama teman-teman yang Jakarta segala macam gitu ya. Itu selalu ngarepin kapan gue balik gitu loh. Jadi sering gue ledekin gitu kan ya. Katanya gue gelak gitu kan. Katanya gue galak, katanya keras pengen gue balik gitu. Ya apalagi setelah dia mendapat pengganti gue, dia bisa bandingin kan akhirnya kan. Oh iya gitu kan sesuatu nanti. Nah, jadi memang gitu ya untuk menyembuhkan, menyehatkan seseorang itu ada proses. Ada proses. Nah, proses itu terkadang orang lihatnya sepotong-sepotong. Oh iya tadi taunya ketika lagi disiksa dalam tanda petik kan. Iya. lagi disiksa. Itu yang di frame gitu kan. Iya, Mas, itu yang ya? di frame. Itu yang di frame. Itu lagi disiksa lagi petik. Tapi tidak melihat sehatnya dalam tanda petik. Oke, benar. Ya, sehatnya. Ya kan Mas Ari, Mas Aja kan sudah lihat di Jakarta gitu ya. Sehatnya seperti apa gudangnya. Kondisi ruang kerjanya Iya. nyaman gitu kan, situasinya nyaman gitu ya. Oke. Gitu ya, get the point ya. Itu the point. Udah paham. Ya, Mas Abu, kayaknya ya mungkin ini bukan pertama kalinya kita ngobrol ya. Aku sudah kita sempat berapa kali ketemu ya, nggak di depan layar kaca ya. Tapi yang aku dapet ya banyak banget dagingnya nih, ilmunya. Banyak banget ilmu dari setiap hal yang kita obrolin atau yang Mas Bang Abu itu sampaikan itu banyak banget ilmunya dan daging-daging semua gitu ya. Mas Abu ini backgroundnya apa sih kok bisa punya banyak hal yang seperti ini gitu kan, bisa sih? Oke. Menarik. Penasaran. Aku nggak tahu backgroundnya apa karena ya secara profile saya kurang dapat. Saya coba cari di LinkedIn, saya coba cari di Facebook, saya nggak dapat. Nah, saya nggak punya media apa-apa untuk cari tahu siapa sih Mas Abu. Saya nggak punya Facebook. Sekarang udah sebulan lebih nggak aktif di IG. Oke. Terus LinkedIn saya juga udah saya tutup dalam tanda petik gitu ya. Jadi gini, mungkin dari SD dulu kali ya. Boleh. Dari kecil dulu. Boleh. Jadi gue dari keluarga besar, 9 bersaudara gitu ya. Bokap gue itu kepala desa terlama mungkin ya di daerah gitu ya, 19 tahun jadi kepala desa. 19 tahun. Kepala desa. Mungkin leadershipnya dapat dari bokap gue, leadershipnya gitu ya, karena dari 19 tahun dan lumayan ngerti politik gitu ya bokap ya. Jadi sejak SD itu bacaan gue, kalau yang lain-lain itu main di sungai gitu ya, jalan-jalan gitu ya, ya tadi bener main di sungai, tapi ya, dulu kan belum ada TV, belum ada HP ya, ya main di sungai, di sawah, di lapangan gitu ya. Sejak SD gue kelas 4 itu, kelas 3, kelas 4, kelas 5 bacaan gue udah sastra bro. Jadi berat yang namanya Siti Nurbaya, Roman Pecisan kayak gitu ya, terus lagi Ngesar Rombongan Nikmat itu gue baca udah SD. SD ya? SD, jadi di perpustakaan SD gue masuk itu bacanya itu. Dan buku yang paling tebal gue
ada baca buku riwayat hidup Nabi Muhammad. Itu tebalnya segini, mungkin sekitar 5.000 lembar halaman. Tebel mana ya? Ada kali ya. Kayak kamus bahasa Inggris dah tuh mungkin ya. Iya, Tebel tebel banget, tebel banget. Tulisannya ensiklopedia. kecil-kecil lagi. Ah. Gue udah baca juga biografi Einstein itu SD. Jadi memang dari kecil gue seneng baca. Ya, gue juga baca dulu Panji Masyarakat dulu, majalah kalau tahu ya, Masyarakat. Terus SMP gue baca novel-novel kayak anak biasa lah ya, Wiro Sableng segala macam, Lima Sekawan dia. Terus SMA agak bergeser bacanya buku agama gitu ya. Terus kuliah awal juga agama. Terus bacaannya kita bicara bacaan dulu ya. Terus kerja itu buku agama masih, tapi sudah mulai masuk buku-buku bisnis. Ya, misalkan kayak majalah SWA gitu ya. Terus buku-buku bisnis udah gue beli tuh. Terus sampai gue ngoleksi buku-buku yang terakhir tuh Change Management-nya Rand Kasal, itu banyak serinya kan, saya udah punya banyak tuh serinya tuh. Change Management. Iya, serinya banyak, dari mulai Change, terus Record Your DNA, Disruption, terus terakhir saya lagi baca Shifting, ya, Great Shifting ya. Jadi udah banyak, mulai bisnisnya udah mulai banyak. Tapi gue juga dari kerja juga itu suka baca buku sejarah. Baca sejarah. Jadi sejarah gue untuk ukuran anak eksakta ya, anak IPA gitu zaman dulu itu nilainya 9 zaman dulu. 9 zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Dulu. Susah banget tuh didapatin kayaknya. Jadi arti anak SMS, anak IPS aja kalah gitu ya. Terus jadi basic gue doyan baca sehingga, dan bacanya macam-macam. Bacanya macam-macam. Ya, dari mulai sastra, agama, bisnis, politik, sejarah, ya, novel juga, fiksi juga baca gitu ya, komik juga baca gitu ya. Dari bacanya seperti itu. And then gue masuk ke kuliah gue basic S1-nya teknik industri. Teknik industri itu adalah jurusan yang generalis. Generalis artinya kita belajar banyak hal tapi sedikit-sedikit. Jadi gue belajar sedikit tentang teknik mesin, gue belajar sedikit tentang teknik produksi, gue belajar sedikit tentang ekonomi, gue belajar sedikit tentang financial, gue belajar sedikit tentang SDM, psikologi industri, gue belajar psikologi ya, gue belajar sedikit tentang statistik. Jadi lengkap. Jadi, hal-hal yang ada dalam industri ya. Ya, jadi teknik industri itu dianggap orang sebagai ilmu konsultan. Jadi kita belajar banyak hal gitu ya, tapi sedikit-sedikit. Ya. Dan itu ilmu teknik industri baru kepake setelah gue jadi manajer. Jadi kalau baru staff itu nggak kepake. Benar. Karena kita bicaranya kan generalis tadi, kita belajar melihat sistem industri. Nah, dari industri gue belajar banyak hal di situ gitu ya. And then gue masuk kerja. Gue sempat lama nganggur bro, hampir setahun lebih gue nganggur. Dari lulus itu. Padahal gue lulus S1 on time, 4 tahun. Untuk ukuran jurusan teknik gitu ya. 4 tahun itu luar biasa. Udah luar biasa. Rata-rata pasti 4,5 atau bahkan 5. Yeah, bahkan nggak banyak teman-teman saya di jurusan itu DO. Iya, 4,5. Jadi hanya 10% yang lulus 4 tahun waktu itu. Basicnya account manager. Dan kenapa account manager? Karena tadi backgroundnya S1-nya teknik industri. Jadi teknik industri diarahkan ke marketing biasanya. Karena tadi dia tahu banyak hal. Jadi kalau ngobrol sama klien itu nyambung. Dan kebetulan gue dapet kliennya itu adalah government, instansi pemerintah. Jadi kayak KPK, BPK, BPKP, Kementerian BUMN, banyak lah gitu ya. Terus kampus-kampus juga gue pernah handle, Gunawarma, Al Azhar segala macam. Jadi semakin banyak wawasan yang kita dapat karena berinteraksi dengan orang luar dalam tanda petik, bukan hanya Telkom aja. Dan 3 tahun ya, benar 3 tahun gue kerja, 3 tahun gue kerja gitu ya. Gue ambil lagi S2 ya, asal mula gue ambil S2 juga lucu. Jadi gue nikah itu kan sama istri yang masih kuliah, belum lulus kuliah itu. jadi gue nungguin istri kuliah gitu kan, kebetulan kuliahnya malam gitu ya. Kok gabut ya gitu ya, nungguin sejam 2 jam gitu kan, malam-malam di mobil dengan apa-ngapain dengan bengong. Udah ambil kuliah aja. Ya udah ambil kuliah S2. Gabutnya ambil kuliah S2 loh. Ya. Ambil kuliah aja.
daripada nungguin bengong gitu kan. Jadi istri gue lulus, gue masih kuliah S2, giliran dia sekarang nungguin gue pulangnya. Gantian ya. Nah, ambil S2-nya juga yang anti mainstream gitu, artinya gue basicnya teknik industri, tadi kerja di marketing. Betul. Kalau S2-nya marketing lagi, kayaknya terlalu ini ya, artinya terlalu umum, spesialis ya, terus terlalu spesialis ya. Akhirnya gue ngambil Ambil S2-nya finance. Oke. Finance itu buat gue adalah ilmu sosial yang buat sebagian orang itu kayaknya ilmu sosial, padahal aslinya itu ilmu eksakta. Iya, ilmu eksakta. Keuangan itu hitungan ya, Keuangan itu eksakta, Eksakt. ya kan? Ilmu pasti. Pasti kan? Ah. Nggak ada yang nggak pasti. Kamu beli mangga 1.000, duitnya pakai 10.000, kembali 9.000, pasti kan? 9.000, pasti. Ya, pasti kan? Betul. Jadi nggak ada yang pakai moles-moles gitu kan, nggak. Beda sama manajemen biasa. Betul. Kalau manajemen itu kan kita banyak main kata-kata gitu. Kalau Kata-kata. keuangan kan enggak. Ah. Kita kan main angka, main data. Ya, jadi banyak orang salah persepsi bahwa keuangan itu sebenarnya ilmu eksakta. Bahkan teman-teman kalau tahu gitu ya, ilmuwan finance, ilmuwan bisnis gitu ya, bahkan termasuk peraih Nobel gitu ya, apa tuh ya, lupa saya, Adam siapa gitu ya, itu basicnya ya, itu sarjananya fisika. Kita bicara pakar ekonomi lah ya. Pakar ekonomi. Ya, pakar ekonomi, pakar punya finance basic ya. fisika. Betul, basicnya tuh kalau nggak fisika matematika. Oke. Ya, jadi memang kalau saya bilang kalau ekonomi sama fisik, finance, terutama finansial itu sebenarnya ilmu eksakta. Ya, lanjutan dari matematika sebenarnya. Karena saya juga belajar di S2 itu integral, gitu, diferensial dia. Nah, sehingga itu agak bertolak belakang sih Mas gitu ya. Kalau kita bicara marketing kan suatu tipikal pekerjaan atau orang dalam tanda petik gitu ya, yang menghalalkan segala cara supaya untung. Betul. Right? Betul. Jadi pokoknya kita ngapain aja yang Supaya penting laku. jualan, ya. Jualan laku. Jualan, Ya, betul. untungnya gede gitu kan ya. Gede. Ya, termasuk mengarahkan segala resource gitu. Segala upaya. Ya, tapi di satu sisi orang keuangan nggak bisa kayak gitu. Orang keuangan tuh ya, kita ngeluarin duit buat apa nih? Mikir dulu dia kan. Nggak bisa kita boros dalam penting pakai apa aja itu mahal sekarang, nggak bisa orang keuangan. Harus strict, kaku. Ya, kaku. Sehingga tadi itu membuat gue jadi balance dalam petik, balance ya, atau sekarang dalam istilah leadership lebih wise gitu ya, lebih wise melihat sesuatu itu tidak hanya dari sisi kanan, tapi juga kita dari sisi kiri. Sisi kiri. Tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? Profit. Ya, boleh kita pakai resource sebanyak-banyaknya selama profitnya terjaga. Itu tengah-tengahnya di situ. Nah, itu kebawa di sini, dan tadi sehingga yang tadi gue bilang kita harus wise gitu ya. Dan gue di TA terutama gitu ya, ketika gue pindah ke TA Telkom Akses gitu ya, dari Telkom tadi itu macam-macam bro. Gue pertama kali pindah ke TA gue di marketing. Ya, itu setahun di marketing ya. Kemudian pindah ke Kalimantan itu gue di support, semua support ya. Jadi dulu kan satu GR data manager masih satu. Ya, jadi gue nata sistem. Nah, itu benar-benar gue kepake tuh, ilmu gue tuh kepake. Bagaimana nata sistem tadi, nata orang, nata cara kerja, cari ruangan, tuh kepake banget tuh ilmu teknik industrinya. Baru di situ ya setelah Iya. sekian tahun Apalagi berkecimpung. gue punya atasan Pak Ismail Arsyad waktu itu, beliau mempercayakan gue sepenuhnya untuk menata itu. Oke. Menata itu. Jadi benar-benar ditata tadi seperti itu. Ya. Yang namanya kita ya tadi banyak teman-teman yang hasil rekrutasi gue itu awal-awal dia. Terus yang kemudian gue pindah ke project manajemen juga nyambung gue di ilmunya ada di teknik industri ada nyambungnya, dan ilmu finance juga kepake kalau di project management. Jadi bagaimana kita menjalankan project tapi masih profit nggak minus gitu ya. Yes, jadi waktu itu gue dulu PM termuda gitu ya, PM konstruksi pertama termuda, itu pencapaian gue 250% bro dari target. Revenue yang didapatkan dari Ya, nasional ya. nasionalnya. Nasional. Secara nasional. Peringkat 2-nya itu 120-an, jauh Gapnya sekali. jomplang banget. Ya. Karena kepake. Dan gue waktu itu walaupun proyeknya kecil dibandingin Jakarta atau Jawa Timur gitu ya, itu dikasih panjar yang dalam tanda petik paling besar hitungannya, lumayan paling besar. Ya, karena tadi manajemen percaya bahwa gue punya background untuk bisa mengelola itu, resource itu. Nah, sehingga gue tercapai 250% tadi kan. Nah, pakai terus akhirnya gue selesai di Kalimantan penugasan, sempat di Kalimantan sempat pindah ke finance and commerce gitu ya, sempat 4 bulan
terus and then balik ke Jakarta. Jakarta lagi. Jakarta itu yang menarik juga kebetulan Pak Ismail Arsad juga gitu ya. Itu masuk ke inventory. Ya. Inventory and asset management itu masuk juga ilmunya karena di Pengelolaan teknik gitu. industri itu kita belajar PPIC, Production Planning and Inventory Control. Oke. Kita belajar di situ gitu ya. Jadi ilmu-ilmu gue yang dapat ketika gue kuliah itu gue terapin di situ. Inventory. Jadi waktu nata itu ya gue masukin ilmu-ilmu inventory. Jadi yang namanya dulu penataan gudang outdoor itu gue yang mulai dulu. Baru ada saat itu ya. Gue yang mulai. Jadi Jakarta gue Sebelumnya masih permak. berantakan aja ya. Iya, sebelumnya asal aja. Dan alhamdulillah gue diberi atasannya dipercaya banget gitu kan ya. Sehingga gue nata gudang Jakarta gitu ya. Termasuk menerapkan kaidah-kaidah ya secara ilmiah bagaimana kita ngelola inventory. Oke. Apa kaidahnya tadi? First in first out. First in, Bagaimana first kita out, menata FIFO, barang di depan gitu ya, barang-barang yang fast moving. Kalau teman-teman lihat misalkan kalau di gudang outdoor tuh ada yang parking lot tadi ya, itu kan gue yang dulu yang terapin gue di awal Jakarta. Kemudian ditiru tempat-tempat lain tuh kan dibuat parking lot terus Parking lot. ya, terus bagaimana tadi menata barang yang tadi fast moving, slow moving di mana, itu diatur juga. Tuh di inventory, akhirnya setelah gue nata Jakarta ditarik ke HO kan ya, kita bicara policy inventory. Nah, bosen di inventory, di support ya, gue pindah ke konstruksi Jakarta di area. Oke. Ya, dari situ itu gue balik lagi handle project lagi. Nah, ya sehingga journey yang beragam tadi gitu ya, dari personal sampai profesional tadi ya, menciptakan gue yang seperti inilah. Ya, jadi kita harus bisa dalam tanda petik memposisikan diri, posisi kita di mana. Jadi gue kadang-kadang suka agak gergetan dalam tanda petik ketika gue mau mindahin misalkan gitu ya, dari teknis gitu ya kan ya, dari operation pindah ke support itu kan pada gelagapan orang-orang itu gitu ya, atau jangankan ke support sama ke operation dia antar beda unit aja gitu ya, dari commerce misalkan pindah ke mana ke HR kadang-kadang orang udah jelalatan gitu ya, udah panik dulu nih, apain gue dipindah segala macam, udah ada apa gitu, padahal gue udah terlalu nyaman. Iya. Padahal udah nyaman banget dengan posisi yang sebelumnya dan udah merasa udah paling jago tuh. Padahal gue di TA udah terima SK tuh lebih dari 20, udah pindah-pindah Udah kemana-mana. beda banyak banget. Artinya udah biasa kayak gitu. Itu kan dinamika aja kita Dinamika kan dunia kerja memang kita dan harus siap. menurut gue itu harusnya bisa menjadi advantage buat kita gitu ya. Kalau kita dapat pengalaman yang lebih banyak, ilmu yang lebih banyak, sehingga kita menjadi lebih wise dalam tanda petik. Ya, Mas Abu, journey-nya panjang juga ya, memang di balik sebuah kesuksesan itu ada perjalanan panjang yang ternyata nggak gampang dan nggak sebentar ya. Dan tadi yang paling ngena banget di saya itu masalah bacaannya Mas Abu yang umur 4 kelas 4 SD yang notabene baru sekitar 10 tahun ya kurang lebih, itu udah ngerti bahasa sastra gitu ya. Dan aku ngerasa terpukul banget. Aku baru tahu bacaan-bacaan sastra itu di kelas 3 SMP, dan di situ baru gue mulai baca sedikit-sedikit. Gue baca tentang Einstein, gue baca tentang novel-novel sastra karya lokal seperti yang gue suka banget itu yang cerita tentang LDII, Negara Islam Indonesia. Itu novel sastra favorit banget yang ada di perpustakaan sekolah ya pada saat itu ya. Kalau udah sekarang mungkin kita aku udah tahunya mungkin ya sastra luar negeri, dan juga belum sempat banyak baca gitu, dan ketinggalan banget dengan anak yang umur 10 tahun sudah tahu hal segitu banyak dan dalamnya. Mas Abu sendiri punya anak berapa Mas, kalau boleh tahu nih ngomong? 4. Oke. Anak-anaknya kayak Mas Abu juga nggak nih kira-kira? Enggak lah, beda zaman Oh sekarang. gitu, beda zaman nih ya. Zaman sekarang beda. Enggak sih, waktu kelas 4 SD sebenarnya lebih ke arah apa ya? Accident sebenarnya. Jadi gue kelas 1 kelas 2 itu masih kayak anak yang biasanya anak kampung biasa main di sungai, main di sawah gitu ya. Ya, hampir tenggelam juga ketika berenang di belakang masjid gitu ya. Dan gue ditinggal bokap jadi anak yatim itu ketika umur 10 tahun ya, benar 10 tahun.
Dia meninggal umur 10 tahun, berarti kelas 4 ya? Ya, kelas 4. Jadi benar, kelas 4. Sejak bokap meninggal itu, ya boleh dibilang kayak semacam berbalik gitu ya. Jadi tadinya itu anak main gitu ya, dalam tanda petik anak kecil yang suka doyan main, dia tiba-tiba karena tadi merasa jadi anak yatim gitu ya. Ya kan pasti ada psikologisnya ya. Yaitu akhirnya lebih banyak di rumah, dalam tanda petik di rumah. Dan kebetulan momen itu juga teman-teman kalau masih ingat seumuran dia, itu kan lagi TVRI lagi boomingnya ada sinetron pertama kali itu Siti Nurbaya itu kan lagi nganggut tuh Mas Wandi yang seumuran. Siti Nurbaya kan baru main tuh, lagi booming banget tuh. Jadi dari situ, dari film Siti Nurbaya, terus miniseri Sengsara Membawa Nikmat tuh kan ya. Nah, dari situ suka sastra gitu ya. Dari situ ya. Oke. Last but not least, Mas Abu, aku pengen minta quote dari Mas Abu buat saya nih yang udah cukup mungkin terlambat ya kalau dibanding Mas Abu yang tadi saya bilang udah mulai dari umur 10 tahun aja udah hobi banget baca dan ilmunya sampai keterusan dan banyak banget, artinya koleksi buku yang udah dibaca gitu kan. Bisa kasih advice nggak buat aku yang cukup terlambat nih, udah di usia 27 menuju 30 tahun, masih bisa nggak sih buat seperti Mas Abu kayak gini? Belajar maksudnya? Ya kita kan seiring waktu berjalan kan media untuk belajar sekarang banyak gitu ya, nggak cuma baca buku gitu ya. Walaupun masih dalam pikiran gue orang baca buku tuh masih seksi, keren gitu ya, masih karena memang baca fisik buku ya. Iya, baca fisik buku. Karena sekarang kita udah gampang sekali dapat sesuatu ilmu gitu ya dari internet kan, dari YouTube, bahkan TikTok sekalipun gitu ya. Jadi banyak sekali, artinya media-media itu kan pakai aja, kita manfaatin ya, pakai karena tadi kita banyak. Tetapi memang originalitasnya gitu ya itu memang beda lah gitu ya, kalau kita baca buku sama hanya penggalan-penggalan tadi, penggalan di internet. Cerita gitu. Ya di internet kan sebenarnya lebih ke penggalan-penggalan ya. Tapi kalau kita baca buku kan kita dapatnya utuh seluruh dari awal sampai akhir. Dapatnya utuh. Jadi itu ya memang quote-nya adalah bahwa knowledge itu ya saya bilang knowledge ya secara umum ya, dan knowledge itu bisa dari baca buku, bisa dari tadi nonton YouTube atau nonton TikTok gitu ya, atau juga bisa dapat dari dengerin ceramah, webinar, kuliah segala macam. Kita kan menyerap knowledge nih ya, termasuk podcast ini. Yes, termasuk podcast ini gitu ya. Itu adalah bagian dari proses kita gitu ya untuk tetap menyehatkan otak kita. Atau ngasih makanan ke otak kita lah supaya otak kita itu tetap sehat ya. Jadi kalau kita nggak ngisi sesuatu gitu ya otak kita akan semakin sakit, dalam tanda petik gitu ya, semakin sakit, nanti isinya joget-joget mulu nih gitu ya. Itu bagian dari menyehatkan otak kita agar kita selalu sampai umur apapun gitu kita masih belajar gitu ya. Dan itu bagian dari proses, menurut saya bagian dari proses kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan pencipta gitu ya kepada kita, ya kan. Bagian bersyukur itu kan kita bukan berarti kita harus membuazirkan ya apa yang kita, misalkan kita dikasih otak, dikasih tangan gitu ya, nggak ngapa-ngapain, tidur doang, itu kan berarti kan kita istilahnya tidak bersyukur. Tapi dengan memanfaatkannya lah gitu ya, dengan memanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, itu menurut saya adalah bagian dari manifestasi kita bersyukur gitu ya terhadap nikmat yang telah diberikan pencipta kepada kita. Oke, thank you banget Mas Abu udah hadir ya dan nyampein banyak banget hal-hal yang manfaat ya teman-teman. Dari awal sampai detik ini yang kita kulik dari Mas Abu itu hampir semuanya ya manfaat ya, daging dan ilmu semua. Jadi teman-teman jangan lupa nonton videonya lagi dan tungguin next episode-nya ya. Mungkin nanti Mas Abu kita ketemu lagi di next episode dengan tema-tema yang lebih mendalam lagi mungkin ya. Kita cukupkan. Itu dia Smart People. Tungguin episode kedua dari Smart Library Samarinda Kaltara Digging Your Brain. Wis.
Disiarkan langsung dari Studio 1 SPO Sutami Samarinda.